Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Sylvia Afifamirullah, rekan saya Ike Junia Pratiwi, dan rekan saya Muhammad Ali Yusuf Fadilah akan menjelaskan mengenai grafik siklus menstruasi, siklus ovulasi, dan siklus hormonal. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan membahas tentang grafik siklus menstruasi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari menstruasi itu sendiri. Nah, menstruasi merupakan pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai dengan pendarahan yang berulang setiap bulannya. Nah, dinding endometrium ini mengalami pelepasan apabila sudah tidak dibutuhkan. Nah, penebalan endometrium ini terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum atau siklus ovulasi yang telah dibuahi. Umumnya darah yang keluar itu berkisar antara 10 hingga 80 ml dan mencapai 35 ml per hari. Lanjut pada siklus yang akan kita bahas sebelumnya. Pada grafik yang membahas tentang siklus menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase pra-ovulasi atau folikuler, dan yang ketiga itu fase ovulasi, yang keempat atau yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Nah, dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus hormonal dan siklus ovulasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf. Dipersilahkan. Baik, kita masuk pada fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen tentu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Nah, kemudian masuk pada fase yang kedua, yaitu fase pra-ovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan seiring dengan naiknya hormon estrogen. Dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga tahap maksimal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ike. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi, di mana setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi, dan hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium, melepaskan. Ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Selanjutnya yaitu fase yang terakhir, dinamakan fase ovulasi atau fase luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termal. Tips yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.